disampaikan oleh Ustadz Rusnam Alkandari, SHI, MHI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Karena salam tidak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Khususnya Bapak Ibu yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar berkah, amin. Ibu-ibu yang di belakang yang tidak jawab salam saya tetap saya doakan juga. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Tapi kan ibu jawab gitu, berarti tidak jadi Pak, tidak jadi berarti. Baik. Subhanallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'. Pada pagi menjelang siang hari ini dua tujuannya kita hadir di tempat ini. Yang pertama, kita hadir ini dalam rangka kemudian menghidupkan sunnah Nabi. Kata Nabi, iza mata ahadukum, kalau meninggal salah satu di antara kalian, maka hendaknya yang hidup itu fayunazzi, pergi membersamai keluarga yang ditinggalkan untuk bertaksiah. Apa itu bertaksiah? Kita datang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Karena biar bagaimanapun kuatnya itu orang, kalau kemudian ditinggal orang yang tercinta, pasti akan bersedih. Saya itu ketika meninggal ibu saya dengan anak ketiga saya, 5 anakku. Ketika meninggal ibu dengan anakku itu, lain-lain rasanya itu 1 minggu itu kalau tidak ada suara saya dengar. Padahal saya ustaz. Bola bali saya baca itu kemudian tafsirnya ini barang. Tetapi lain-lain saya rasakan. Oleh sebab itu kita hadir di tempat ini dalam rangka kemudian sama-sama membersamai keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar almarhum Haji Jumrin Moita, Sarjana Hukum bin Kambede. Insya Allah mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah, dijadikan kuburnya sebagai Rauda min Riyadil Jinan, pecahannya surga sebelum nanti Allah berikan surga yang sebenarnya. Yang kedua, kita hadir ini dalam rangka kemudian memperingati kepergian almarhum yang ke-100 harinya. Meskipun nanti ada saudara kita itu tidak sepakat kita bikin acara begini. Dia bilang, bid'ah itu kamu orang bikin acara begitu. Kalau bid'ah ini barang, masuk neraka ini barang, toh maka yang pertama nanti dicelup itu pasti bukan saya. Pastinya yang dicelup pertama itu asisten 2, Pak Akbar sahabat saya. Karena dia yang undang saya ke sini. Makanya yang pertama yang ingin saya luruskan itu tentang landasan dasarnya itu, bolehkah kita peringatan kalau ada orang yang meninggal? Bolehkah orang itu selamatan? Baik itu 7 hari, 40 hari, termasuk 100 hari. Bahkan kalau guruku saya, kiaiku saya itu ada namanya nyewu, 1000 harinya. Yang mampu itu haul tiap tahun. Bolehkah kita peringatan itu kalau orang meninggal? Jawabannya boleh. Di mana dalilnya? Ada dalam surat Maryam ayat 15. Perhatikan kata Allah ini. Kata Allah, wassalamun alaihi, keselamatan atasnya. Siapa yang diselamati? Siapa yang diperingati? Yauma wulida, keselamatan alainya. Siapa dia? Nabi Yahya. Yauma wulida, pada hari dia kemudian baru lahir. Wa yauma yamutu, pada hari dia meninggal. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari dia kemudian dibangkitkan kembali. Jadi dalam Al-Quran itu, peringatan itu tidak hanya untuk kelahiran, tetapi kematian juga. Termasuk kalau kemudian tiba-tiba Pak Akbar dilantik dapat jabatan baru. Jangan diam-diam saja Pak Akbar. Undang kita, minimal kita mau songgi bareng. Jangan kok diam-diam saja sudah jadi asisten pale. Saya kira masih kadis. Ada acara mau songgi bareng, minimal begitu. Bahkan nanti ada di hadis itu. Hadis tentang bolehnya peringatan hari kematian.
Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Pas kitabnya itu namanya Kitabul Janais, kitab tentang jenazah-jenazah. Ada hadis dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini di zamannya Nabi Muhammad itu tukang kasih mandi-mandinya kalau ada yang meninggal jenis kelamin perempuan. Jadi dari zamannya itu Nabi, Pak Imam, semua Pak Imam ini dengar. Dari zamannya Nabi Muhammad itu kalau yang meninggal perempuan, yang kerja juga perempuan. Jangan Pak Imam yang pergi kerja itu kalau yang meninggal perempuan. Apalagi kalau Ratu Lulo cantik. Nanti kau salah lihat, habis hafalanmu itu. Habis hafalanmu. Jadi Ummu Atiyah itu meriwayatkan tentang bolehnya peringatan kalau orang meninggal. Kata Ummu Atiyah, nuhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami itu awalnya hanya dibolehkan oleh Nabi Muhammad peringatan berkabung itu awalnya hanya boleh 3 hari 3 malam saja. 3 hari 3 malam saja. Sampai terjadi peristiwa ada wanita itu ditinggal mati suaminya. Ketika kemudian pulang dari kuburan itu, dia pulang makan, dia datang lagi di kuburan, dibiarkan sama keluarganya. Pas 4 hari, dia datang di kuburan, tidak mau pulang, biar mau pulang makan, tidak mau dilapor sama Nabi. Kata kemudian sahabat, ada itu wanita itu ditinggal mati suaminya, tidak mau pulang dari kuburan. Nabi datangi itu perempuan, dia nasihati dari belakang, dia bilang begini Nabi, ya ukhti, wahai saudariku, ittaqi wasbiri, sabar-sabar kau, bertakwa kau pulang Itu perempuan, dia tidak lihat Nabi yang nasihati, tiba-tiba dia ngomel-ngomel, dia bilang begini, enak kau ngomong begitu, bukan kau yang jadi janda. Kau kira kayaknya jadi janda, apalagi kalau janda muda, berat itu. Banyak keluar, dibilangi gatal, tinggal di rumah, dibilangi malas, serba salah. Nabi harusnya tegur perempuan itu, tapi Nabi tidak marahi, Nabi tinggalkan. Sahabat yang melihat kejadian itu dia lapor kemudian ke perempuan, Nabi tadi itu yang nasihati kamu, bisanya kau ngomel-ngomel. Itu perempuan dia lari, dia kejar Nabi. Sampai dia dapatkan Nabi, dia minta maaf. Nabi akhirnya menambahkan dengan mengatakan, kata Nabi, untuk wanita yang dicerai mati suaminya, ditinggal suaminya, termasuk kemudian dikiaskan istri ditinggal suami, suami ditinggalkan istri, orang tua ditinggalkan anak, anak ditinggalkan orang tua, termasuk saudara. Maka kata Nabi Muhammad, ditambahkan masa berkabungnya itu arba'a ashurun wa asyara, ditambahkan 4 bulan 10 hari. Ada di Sahih Bukhari. Masuk di situ 7 harinya, masuk di situ 40 harinya, termasuk masuk di situ 100 harinya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bahkan nanti kalau untuk 7 hari dan 40 hari ada hadis tambahannya, hadis khusus. Memang kalau kita itu koleksi hadis kita itu cuma 6 kutubus sittah saja, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tambah 4 sunan, ditambah lagi 3 Musnad Ahmad, Ad-Darimi, termasuk Al-Muwatta Malik, tidak ada di situ. Saya itu carinya lama juga, ada di kitab namanya Musnad Syihab Al-Qudai yang tulis ini kitab. Ada riwayat Nabi mengatakan, kenapa ada peringatan 7 hari? Karena kata Nabi, kalau yang meninggal itu orang baik-baik, waktu hidupnya itu lurus-lurus saja, maka dia P21 pemeriksaannya mungkar nakir itu di alam barza, tempatnya sekarang almarhum itu, P21 itu berkas pemeriksaannya 7 hari 7 malam. Lengkap berkas pemeriksaannya. Setelah itu boleh dia berkeliaran di alam sana, di alam barza. Tapi kalau kemudian yang meninggal ini adalah orang waktu hidupnya banyak bengko-bengkonya, banyak tewuti-wutinya, pakulibirinya banyak. Karena ini tahun-tahun politik begini, tahun pakulibiri ini. Kalau kau mau layani semua orang itu kau bisa kena diabetes itu lantaran manisnya janjinya. Percaya saya. Jadi, kalau orangnya itu terlalu banyak tewuti-wutinya itu pakulibirinya, maka berkas pemeriksaannya itu lama. Diperiksa 40 hari 40 malam kata Nabi. Ini nanti yang dijelaskan di dalam kitab Al-Mustashraf. Yang tulis ini kitab namanya Syihabuddin Al-Fat. Orang Mesir, wali.
Kata Imam Syahabuddin Al-Fat, muka siapa saya, dibukakan pintunya alam barza saya. Kan sekarang sebenarnya alam barza, kan yang terjadi kita dengan almarhum ini, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat kita ini, kan yang berlaku kita dengan almarhum ini surat Al-Mu'minun ayat 100. Apa kata Allah kalau orang meninggal? Hilang? Tidak. Kata Allah itu wa mi waraihim barsahum ila yaumi yub'atsun. Kita dengan almarhum ini hanya barsahum. Apa itu barsahum? Buka tafsir Ibnu Katsir atau yang lebih tua lagi, Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan nama kitabnya. Barsahum itu bermakna pemele. Kita dengan almarhum ini bukan putus hubungan, hanya dipele. Makanya Pepo Kolapasya itu tidak boleh diyakini dalam hati setelah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Lepas hubungan kita nih selesai, tidak boleh itu. Pepo Kolapasya itu maksudnya kita ikhlas duluan almarhum ini mendahului kita. Makanya nama yang paling tepatnya itu meharoa. Tahlilan. Kalau bahasa nasionalnya, tahlilan kita ini. Jadi kata Imam Syahabuddin Al-Fat itu dibukakan saya pintunya itu alam barza. Ro'aitu, saya lihat itu di alam barza, ada orang cuma punya satu harta. Ta'au saja hartanya, parang. Diperiksa 40 hari 40 malam tidak selesai. 40 hari 40 malam tidak selesai pertanyaannya untuk satu barang namanya ta'au. Apalagi ibu-ibu ini yang banyak koleksi jilbabnya, kerudungnya, gamisnya yang kalau izin sama suaminya, tapi dulu belikan kau ikan di pasar. Kau tidak kau mau songgi pakai sikala itu, kau pakai buah singi itu, kalau kau tidak izinkan saya, izinnya pergi beli ikan. Pas masuk di pasar itu, perempuan hanya beli ikan kah saja. Kita itu laki-laki kalau pergi ke pasar, begini modelnya. Kau pergi beli ikan, pintu masuk penjual ikan. Begini gambar petanya itu. Tapi kalau ibu-ibu beda dia. Pintu masuk, penjual ikan, belum sampai di situ dia putar dulu di penjual kue. Setelah itu di penjual kerudung. Setelah itu tak putar itu, dia tidak. Pokoknya tidak bisa itu kalau dia tidak tawaf 7 kali itu di tengah pasar baru dia pulang. Kenapa bisa saya tahu? Karena istriku juga begitu. Sama. Ibu-ibu itu nanti diperiksa itu yang mana nanti kerudunta itu yang ibu kontan, yang mana yang ibu cicil, yang mana yang ibu ikutkan arisan. Suka terlambat bayar arisannya. Dipakai bergaya di pesta, belum pilunas pala itu barang. Diperiksa itu, makanya tuh kalau ada koleksi jilbab itu di lemari tidak dipakai, bawa di kampung situ, kasih inak-inak kita itu dia pakai pergi di kebun. Jangan kok koleksi baru tidak dipakai-pakai. Jadi kata Imam Syahabuddin Al-Fat boleh diperiksa itu. Tapi ada kabar gembiranya kata dia. Ro'aitu aidon, saya lihat juga itu ada di alam barza banyak hartanya. Mantan pejabat, mantan kepala dinas, mantan asisten 2. Dimudahkan pemeriksaannya oleh Allah. Bahkan nanti ada orang itu banyak hartanya tidak diperiksa oleh Allah. Masuk di situ nabi, masuk di situ kemudian wali, dan kita juga minta supaya saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, orang tua kita ini almarhum Haji Jumrin Moita Eshabin Kambede masuk kelompok itu. Kelas VVIP. Tidak perlu diperiksa. Itulah kenapa kita yasinan. Karena di yasin itu ada doa VVIP. Yang mana itu? Itu tadi yang dibaca sahabat saya itu. Salamun kaulam mir Rabbir Rahim. Ada orang itu ketika dari Israel dioper ke Mungkar Nakir tidak diperiksa. Tidak ditanya-tanya. Yang mati syahid. Yang kemudian jenis nabi, para wali. Termasuk kita doakan ini. Dia langsung disambut oleh Mungkar Nakir itu, salam dari Tuhan, ada salam dari Tuhan, silakan masuk ke dalam. Makanya yasinan orang. Bagaimana kalau kemudian tidak bisa, tidak diperiksa, harus diperiksa, maka dilapisi dengan tahlil. Di tahlil itu ada doa meringankan kemudian siksa dan pertanyaan azab kubur. Itu.
Jadi selesai masalah hari-hari ini, nanti nih saudara-saudara kita yang menganggap bid'ah acara ini, dengar baik-baik. Ada yang kedua, yang ketiga, yang harus juga kita luruskan ini, nanti ada saudara kita yang menganggap acara ini bid'ah. Bid'ah itu sesat dan itu masuk neraka. Kata dia tidak ada contohnya itu, bacakan kemudian Al-Quran untuk orang meninggal. Ini kelirunya, kelirunya di mana? Kenapa bisa keliru? Karena kata Nabi, kalau ada orang meninggal, tidak ada yang urus itu orang, maka satu kampung itu berdosa. Apa maksudnya Nabi urus itu orang? Diurus saja begitu penyelenggaraan jenazah? Tidak, tetapi penyelenggaraan jenazah plus doa-doanya. Apa doanya? Tentu bacaan Quran, karena kata ulama sebaik-baik doa itu qiraatul Quran. Baru setelah itu hadis Nabi, baru setelah itu kaul ulama. Bahkan nanti perintah kalau bacakan Quran orang meninggal itu ada dalam kitab Ar-Ruh. Sengaja saya ambil kitab ini karena biasanya orang yang membidah-bidahkan itu dia pegang juga kitab ini. Kitab Ar-Ruh itu yang tulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab Ar-Ruh itu ada riwayat Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab, bapaknya sahabat, anaknya sahabat, bapaknya wali, anaknya wali. Dia riwayatkan begini, kata Abdullah bin Umar, dia panggil itu anak-anaknya, nak, nanti kalau terbaca tanda-tanda sakaratul mautku, ikro'i akhiru suratul Baqarah, bacakan kepadaku akhirnya surat Baqarah. Yang mana? Yang tadi dibaca Pak Imam itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai terakhir. Anaknya tanya, limaza, kenapa harus dibaca? Kata Nabi, kata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar sendiri Nabi mengatakan, akhir surat Baqarah itu ada doa pemutihan di dalamnya. Yang mana doa pemutihan itu? Yang bunyinya Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Yang bunyinya itu kata Nabi, ya Allah untuk umatku kasihan ya Allah, kalau hanya lupa-lupa sedikit kasih lolos mi. Bagaimana maksudnya lupa-lupa sedikit itu? Misalnya ibu-ibu toh habis takbir, Allahu Akbar. Biasanya selesai takbir ibu-ibu itu baru dia ingat semua, sudah saya matikan itu kompor gas. Biasa begitu itu. Biasa selesai takbir baru dia ingat semua yang dia lupa. Tapi kan kata ulama tidak perlu diulang itu masuk kategori doa pemutihan, kata Nabi Muhammad, kasih lolos mi begitu. Kalau ada yang sholatnya model-model begitu pasti dari unaha itu, pasti dari unaha itu, umatku itu, kasih lolos mi. Bahkan Nabi mintakan lagi, bukan hanya lupa-lupa sedikit, kalau hanya salah-salah sedikit, hanya sin dengan shin, hanya so dengan zo, hanya kaf dengan ko, maka kata Nabi kasih lolos mi. Itu pasti umatku itu dari besulutu itu kasih lolos mi, kasihan umatku itu. Kalau salah-salah sedikit kasih lolos mi. Karena kalau mau pakai standar musabakah mau dipakai ini. Untung kalau ada yang masuk surga ini, nanti kita ini yang ada di bawahnya atap ini. Saya ini pernah uji itu imamnya konsel, Konawe Selatan. 75% itu tidak lulus saya pakai standar musabakah. Makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, wakaf ibtidanya, ahkamu tajwidnya, mana mat lasim, mat jais, yang mana kemudian idgham mutakarrib mutajannisen. 75% tidak lulus. Kalau mau pakai standar itu banyak sekali orang dari unaha ini tidak lulus masuk surga. Untungnya Nabi bilang kalau umatku kasih lolos mi, itu pasti dari Kendari itu, dari unaha itu. Memang begitu di sana mereka, tapi tidak ada niatnya mau kasih salah-salah, itu maksudnya Al-Quran. Karena ada dalil seperti itu, akhirnya ulama berikutnya mengatakan, kalau begitu sekalian jangan hanya kita bacakan akhirnya surat Baqarah. Karena ini orang yang kita sayang, kalau bisa kita bacakan keseluruhan Al-Quran. Ada acara tamat Quran, makanya di Sulawesi itu ada acara tamat Quran. Bagaimana kalau tidak bisa tamatkan Quran? Sibuk keluarganya, tim sukses semua. Nah ini sekarang ini, kalau caleg ini dia berhenti injak gas ini di lambung kiri dia.
Tim sukses semua tidak sempat tamatkan Quran. Maka kata ulama, kalau tidak sempat kau bacakan, tamatkan Quran, iqra'u qalbul Quran, minimal kamu bacakan hatinya Al-Quran. Yang mana itu hatinya Al-Quran? Itu tadi yang dibaca Ustadz. Yasin. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Bahkan kalau untuk Yasin ini ada perintah khususnya dia. Ada perintah khususnya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir. Di mukaddimahnya itu suratul Baqarah, jangan di Yasin. Begini itu bunyi kitab gundulnya itu. Fadilatu suratul Baqarah wa Yasin. Saya hafal kitab gundulnya. Fadilatu suratul Baqarah wa Yasin. Yasin dia tarik ke sana. Iqra'i ala mautikum, kata kemudian Nabi, bacakan kepada orang yang mati, au qablal mautikum, orang yang mati dan orang yang setengah mati-mati. Jadi orang mati dan orang setengah mati-mati dibacakan Yasin itu. Yang mana maksudnya itu setengah mati-mati? Ah itu ya. Biasanya kita punya orang tua itu yang panjang umurnya tuh, yang banyak ilmu-ilmu salah-salahnya. Ada polemorenya, ada kabalanya, ada sawurondonya, rondo mata, sawurondo. Ya kan? Biasanya yang pakai polemore itu caleg. Pas dia mau masuk di dia tiup-tiup dulu. Kalau sawurondo yang biasanya yang pakai ibu-ibu yang banyak utangnya. Pakai sawurondo itu. Oh, ada pantunnya begini itu ya. Ada pantunnya itu. Ikan gurame, ikan gabus. Ikan hiu, makannya tikus. Kalau mau silaturahmi jangan putus, pinjam dulu 100. Itu katanya orang kalau semua pinjam uang. Tapi jangan ada di sini begitu modelnya. Karena ada orang itu kalau tidak dikasih pinjam uang, dia putus silaturahmi, dia bombe kita. Dia yang butuh, kita tidak kasih, dia bombe kita. Ada orang model kayak begitu, kalau mau pinjam uang, kala-kala pengemis, dia telepon temannya Besti. Di mana posisi Sherlock dulu? Kalau mau pinjam uang, kala-kala pengemis. Tiba bayar utang, kala-kala ayam hutang. Hilang-hilang. Ada ilmu sawurondonya itu. Seperti kata orang tua kita, orang yang banyak utangnya itu sama seperti kita cari anoa itu di Sulawesi Tenggara, setengah mati. Setengah mati. Jadi dibacakan itu Yasin. Bagaimana kalau tidak bisa juga bacakan Yasin? Sibuk keluarganya. Apalagi ini tinggal 3 bulan ini. Pokoknya tiap hari kita closing ini. Sosialisasi tim sukses semua keluarganya. Maka kata ulama tidak bisa juga kau bacakan Yasin. Bacakan suratul Fatihah. Ada lagi yang salah paham. Kenapa kayak itu selalu kirimkan Fatihah untuk orang meninggal? Nah, tidak ada artinya itu Al-Fatihah untuk orang meninggal. Itu kalau kemudian kau mengaji tidak pakai guru, hanya pakai YouTube. Boleh belajar di YouTube, boleh. Tapi kau harus pakai guru. Nanti kau salah paham kayak begitu. Nah, tidak ada itu perintahnya memang. Tidak ada penjelasannya bahwa yang dikirim itu terjemahannya Al-Fatihah. Siapa yang ajar? Nabi mengatakan baca itu Al-Quran. Kalau kau baca, mangkara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. 1 huruf 1 kebaikan kali 10. Kalau tak sangkut-sangkut kau baca dikali 20. Itu yang dikirim. Bukan terjemahannya mau dikirim. Begitu itu maksudnya. Tidak bisa juga baca Fatihah terakhir Tidak bisa baca Fatihah, maka kata ulama, kirimkan intinya itu Al-Quran, intinya Islam. Jadi kita punya agama ini kalau diperas begini, dipencet terakhir itu santan terakhirnya kita punya agama yang keluar ini namanya kalimat La ilaha illallah, kalimat tahlil, kalimat tauhid, kalimat syahadat. Yang pertama dan yang terakhir, pintu pertama, pintu terakhir. Sehingga aneh itu kalau masih ada orang yang ragu-ragu kalau orang tahlilan, dia tanya lagi. Siapa yang suruh tahlilan? Adakah dalilnya tahlilan? Oh, bodoh-bodoh itu. Yang suruh kita tahlilan itu Nabi Muhammad. Nabi yang suruh kita tahlilan. Apa dia bilang Nabi? Kata Nabi, iza marra alal makabir. Kalau kau lewat di kuburan, ada ambulans lewat, ada keranda mayat lewat. Nabi itu bukan orang Islam saja meninggal, berdiri begini. Kalau orang Yahudi yang meninggal, orang Yahudi yang meninggal. Nabi bilang kalau masuk di kuburan, apa dia bilang Nabi? Masuk saja ke jili-jili kayak babi begitu. Nabi bilang masuk di kuburan, faqala assalamu alaikum ahlad diyar wa ahlal kubur. Ucap salam. Nabi suruh tambahkan faqala la ilaha illallah nawwiruha alal maqabir. Nabi suruh kita tahlilan. Siapa yang suruh? Nabi.
Itulah kenapa pada saat dari sini, angkat keranda pertama dari depan rumah itu tidak ada orang menyanyi, semua itu tahlilan. La ilaha illallah sampai di kuburan. Dua keramatnya itu kalimat tahlil. Satu, di alam barza tempatnya almarhum sekarang itu. Hebatnya itu kalimat tahlil, Nabi lewat. Marabi kubra ini, Nabi berhenti, sahabat tanya, kenapa berhenti? Dia bilang, kasihan di bawah ini, diazab ini orang di bawah. Nabi bilang, ambilkan itu bunganya kurma. Itulah kenapa kalau kita pergi di kuburan bawa bunga toh, dari mana dalilnya? Dari sini. Jangan lagi bilang tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Bunganya kurma. Dibelah dua, ditancapkan Nabi, disyafaati dengan syahadat la ilaha illallah. Hanya memang tidak mungkin kita mau bawa bunga kurma kalau ke kuburan. Di mana kau mau curi? Di sini tidak ada kurma. Bunga yang ada saja. Nabi dia tancapkan bunga kurma, setelah itu Nabi doakan. Sahabat tanya, dia bilang, kenapa ini orang? Dia bilang, ini orang laki-laki. Dulu waktu dia hidup ini bukan dosa besar, sebenarnya dia ini la yastatirunal bauli. Dulu waktu dia hidup itu suka kencing tidak cebok. Sama itu kalau pejabat-pejabat dari Konawe perjalanan dinas ke kota. Kau bawa aku aja, kau hanya buka pintu mobilmu baru kau tulis tanggal lahirmu di situ, di hutan-hutan. Kau di seleding itu kau bawa aku, kau cebok. Kalau tidak bisa masuk kau di pinggir-pinggir, ambil daun, cebok pakai daun. Yang penting jangan dong yang berbulu-bulu itu. Dia kagak istrimu itu. Cebok, karena cebok itu, tidak cebok itu akan diazab. Azab kubur. Yang kedua kata Nabi, kalau sahabat, kenapa ini? Dia bilang, oh ini beda kasusnya, ini perempuan, bukan gara-gara tidak cebok. Ini kasusnya Yamsina bin Namimah, ini perempuan, dia diazab, ditempeleng mulutnya. Sahabat tanya, kenapa bisa ditempeleng mulutnya? Pak Gosip. Pak Gosip itu yang ditempeleng mulutnya di alam barza. Jadi ini ibu-ibu toh, saya mengertikan ibu-ibu itu alergi bibirnya kalau tidak sama gosip. Tapi tolong kurang-kurangi, karena Pak Gosip itu ditempeleng bibirnya di alam barza. Bahkan nanti ada Pak Gosip, belum masuk di alam barza, baru di balai desa sudah picami mulutnya. Makanya ibu-ibu hati-hati, kurang-kurangilah. Tapi ada keajaibannya, kata hadisnya itu, biasanya kan Pak Gosip itu dua, satu sudah ditempeleng mulutnya. Pas malaikat dia dekati itu teman magosipnya, biasanya kan teman magosipnya itu tetangganya ji. Habis cari kutu, magosip. Kutu habis, gosip tidak habis. Yang satunya sudah ditempeleng mulutnya, yang satunya setiap mau didekati tidak bisa, ada yang menghalangi. Malaikat melapor ke Allah, ya Allah di bawah ini ada Pak Gosip. Satu sudah setempeleng mulutnya, satu setiap saya mau BAP dia, periksa dia, tidak bisa. Kata Allah, kenapa bisa? Dibilang ada batu yang menghalangi. Kata Allah, hazihi masyahid. Dalam hadis qudsi disebutkan, itu masyahid. Apa itu masyahid? Seluruh komponen alam yang pernah menyaksikan kita itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibenarkan oleh hati, itu menyatu menjadi tameng di alam barza. Jadi kemungkinan Pak Gosipnya itu Pak Gosip dari Ameroro itu. Dia rajin magosip tapi rajin juga kemudian tahlilan, mengaji juga. Dan yang paling terakhir, keramatnya kalimat la ilaha illallah itu ada dalam surat Al-Anfal ayat 39. Kata Allah, kulil lazina kafaru, Muhammad kasih tahu orang kafir. Kata Nabi Muhammad, apa saya kasih tahu Allah? Iyan tahu kalau dia berhenti kafir. Nabi Muhammad bingung, dia tanya kepada Allah, bagaimana maksudnya orang kafir berhenti kafir? Kata Allah, dia tidak mau ucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Dia percaya saja dalam dirinya itu, dalam hatinya saya satu. Dia meninggal dengan itu. Yukfar lahum ma qad salaf. Kelak nanti akan diampuni dosanya dan akan selamat. Apa maksudnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ada orang nanti dibakar di neraka, semuanya dibakar hangus baru diulang, tetapi ada beberapa orang setiap dibakar, pas mau sampai di hatinya dia lompat naik, melawan. Lari malaikat Zabaniyah penjaga neraka, ada yang melawan di bawah. Kata Allah, mereka itu adalah ahlul iman, mereka memang tidak jelas KTP-nya. Mereka itu biasanya kalau hari Kamis mololangu, tapi ikut juga Jumat. Biasa begitu. Mereka itu yang meninggal tidak jelas KTP-nya tapi percaya saya satu. Kata Allah, mereka itu tidak akan kau bisa bakar hatinya karena saya sudah tetapkan dalam lauhul mahfuz
Haram disentuh api neraka bagian tubuh kita itu yang percaya kalimat tahlil dari termasuk hati kita. Jadi logika tafsirnya begini. Yang dari neraka saja, 70 tahun, 100 tahun, bahkan ribuan tahun, jutaan tahun, kata Allah, kalau dia kemudian hatinya ada tahlil, masukkan dia ke dalam surga. Yang di neraka saja bisa masuk surga gara-gara tahlilan. Tidak mungkin itu kita ini 7 turunan, hanya gara-gara Yasin tahlil, tiba-tiba bid'ah masuk neraka. Tak boleh ini adik-adik ini yang baru belajar agama, mempelajari, kemudian kaidah itu. Oleh sebab itu, tetap jaga ini. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita membedakan kalau yang meninggal binatang dengan orang yang kita cintai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.